Perkenalkan, kami dari kelompok 1 teknik bercerita yang beranggotakan Hijratul Husna ini. Yang kedua, Dewi Stiorini. Yang ketiga, Vita Aviani. Yang keempat, Nurrohmah Maghfirah Nugraha ini. Dan yang kelima yaitu Tri Wahyuningsih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian anak usia dini. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 14 mengatakan bahwa anak usia dini adalah usia lahir sampai 6 tahun. Akan tetapi, para ahli ada yang mengatakan anak usia dini itu 0 sampai 8 tahun. Nah, di sini itu terjadi perbedaan pendapat mengenai anak usia dini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Nah, perkembangan sendiri merupakan suatu perubahan yang dialami oleh individu untuk mencapai suatu kedewasaan. Nah, di sini itu berupa kematangan fungsi-fungsi psikis maupun fisik. Nah, perkembangan sendiri itu bersifat kualitatif. Pada dasarnya, prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini itu ada 6. Yang pertama yaitu perkembangan itu suatu proses yang tidak akan pernah berhenti atau sering disebut dengan never ending process. Nah, menurut Harlock, suatu perkembangan itu akan berkelanjutan dan akan berhenti ketika raga itu terpisah dari jiwanya. Yang kedua yaitu semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, baik fisiknya, emosionalnya, kemudian intelijensinya, sosialnya. Nah, seperti itu, semua itu saling berkesinambungan. Ketika misalnya gini, ketika kita mengalami sakit, selain tubuh kita, pasti sosial emosionalnya juga akan terganggu. Jadi, selain merasakan sakit, aspek lainnya itu juga ikut merasakan, jadi saling berkesinambungan. Yang ketiga yaitu perkembangan mengikuti pola tertentu. Contohnya pola-pola tertentu dari fisik motorik, kemudian sosialnya, bicaranya, perkembangan intelektualnya. Nah, di sini saya mengambil contoh dari fisik motorik. Nah, di mana salah satu pola perkembangannya yaitu ada cephalocauda, yang mana perkembangannya itu dimulai dari atas dulu, kemudian baru turun ke bawah. Nah, maksudnya gimana? Mulai dari kepala dulu atau otak, baru perkembangannya itu turun ke bawah atau tangan dan kaki, seperti itu. Yang keempat yaitu perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Nah, di sini setiap anak itu memiliki perkembangan yang sama, pola perkembangan yang sama, akan tetapi kecepatannya itu berbeda-beda. Nah, anak yang diberi stimulasi dari kecil oleh orang tuanya itu pola perkembangannya itu juga berbeda dengan anak yang tidak distimulus oleh orang tuanya sejak kecil, seperti itu. Yang kelima yaitu setiap fase perkembangan pasti akan memiliki ciri khas. Yang terakhir yaitu setiap individu itu pasti akan mengalami suatu tahapan atau fase perkembangan. Saya Vita Aviani dengan NIM 072. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan anak usia dini. Aspek perkembangan pada anak usia dini itu ada 6. Yang pertama yaitu aspek perkembangan nilai moral agama anak usia dini. Perkembangan moral pada masa anak usia dini itu masih dalam tingkat rendah karena anak belum mampu menerapkan prinsip abstrak tentang benar maupun salah. Moral dan agama di sini adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Seseorang akan dikatakan memiliki ketaatan terhadap agama jika melakukan kegiatan ibadah atau sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, begitu juga dengan moral, seseorang atau anak akan dikatakan memiliki moral yang baik jika berperilaku baik atau sesuai dengan yang ada. Yang kedua yaitu aspek perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial merupakan peningkatan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan perkembangan emosional adalah kemampuan individu untuk mengelola
dan mengekspresikan perasaannya dalam bentuk ekspresi tindakan yang melalui mimik wajah secara verbal maupun nonverbal, sehingga orang lain dapat mengetahui atau memahami keadaan yang sebenarnya dialami oleh seseorang. Nah, perkembangan sosial emosional dewasa itu diawali dengan perkembangan sosial sejak dini. Jadi, titik perkembangan emosional individu pertama kali itu ditunjukkan pada saat tangisan pertama saat kelahiran. Nah, sedangkan perkembangan sosial individu pada masa bayi itu ditandai dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang yang paling dekat dengan bayi, yaitu mama. Aspek perkembangan anak usia dini yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengelola informasi dalam bentuk bahasa sehari-hari yang disebut kemampuan berpikir. Kemampuan kognitif harus distimulasi sejak anak usia dini. Nah, kemampuan tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan main yang dirancang untuk anak baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, dengan menyediakan berbagai media atau sumber belajar maupun alat permainan edukatif yang digunakan sebagai perantara untuk memudahkan anak dalam menggali pengetahuan dan pengalamannya. Nah, contohnya bermain puzzle, percobaan sederhana, dan lain-lain. Aspek perkembangan yang keempat yaitu perkembangan bahasa. Bahasa adalah alat atau sarana untuk berkomunikasi antara individu dengan individu lain secara pribadi maupun dalam komunitas. Pada anak usia dini, perkembangan bahasa itu mulai terlihat pada usia 1 tahun, di mana anak itu sudah mulai berceloteh. Seiring dengan pertambahan usia anak dan stimulasi yang diberikan, maka kemampuan berbahasa anak itu akan meningkat karena kosakata yang dimiliki akan terus bertambah. Nah, perkembangan bahasa itu memiliki bagian-bagian atau aspek yang harus diperhatikan, yaitu mendengar, berbicara, menulis, dan membaca. Aspek perkembangan yang kelima yaitu perkembangan fisik motorik. Nah, perkembangan fisik motorik itu harus distimulasi sejak anak usia dini karena berkaitan dengan keterampilan gerak yang akan memudahkan dan mempengaruhi keluasan gerak individu, baik gerakan kasar yang melibatkan otot-otot besar maupun gerakan halus yang melibatkan koordinasi jari dengan mata. Nah, gerakan motorik kasar itu terdiri dari gerakan motorik kasar berpindah tempat atau lokomotor, itu seperti berjalan, berlari, naik turun tangga, dan lain-lain. Dan ada gerakan motorik kasar yang dilakukan dengan tidak berpindah tempat atau non-lokomotor. Lalu ada juga gerakan motorik halus, itu berupa gerakan manipulatif yang menghasilkan berbagai karya, seperti membuat bentuk dari plastisin, bermain play-doh, dan kegiatan bermain manipulatif lainnya. Nah, aspek perkembangan anak usia dini yang terakhir atau yang keenam yaitu perkembangan kreativitas. Nah, kreativitas itu merupakan kemampuan individu mengaktualisasikan diri dalam bentuk perilaku, motivasi proses, dan hasil karya yang dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Kreativitas pada anak usia dini ini berupa berpikir kreatif, bersikap kreatif, dan berkarya kreatif. Prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Pada dasarnya, setiap anak memiliki kebutuhan dasar yang sama, seperti kebutuhan fisik, rasa aman, dihargai, tidak dibeda-bedakan, bersosialisasi, dan kebutuhan untuk diakui. Anak tidak akan bisa belajar dengan baik apabila merasa lapar, merasa tidak aman, lingkungan yang tidak sehat, tidak dihargai atau diajukan oleh teman maupun pendidik. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan anak. Pada dasarnya, semua anak memiliki pola perkembangan yang dapat diramalkan. Misalnya, anak akan bisa berjalan setelah bisa berdiri. Maka dari itu, pendidik harus memahami tahap perkembangan anak dan menyusun kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan untuk mendukung pencapaian tahap perkembangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, sesuai dengan keunikan setiap individu. Anak merupakan individu yang unik, masing-masing mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang lebih mudah belajar dengan mendengarkan
atau auditory dengan melihat atau visual, dan ada yang harus bergerak atau kinestetik. Pendidik seharusnya dapat mempertimbangkan perbedaan setiap individu anak. Yang keempat, kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. Pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Melalui bermain, anak akan belajar tentang konsep-konsep matematika, sains, seni, dan kreativitas bahasa, sosial, dan lain-lain. Yang kelima, anak belajar dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari gerakan ke verbal, dari diri sendiri ke sosial. Yang keenam, anak sebagai pembelajaran aktif. Dalam proses pembelajaran anak, pendidik harus menyediakan berbagai alat, memberi kesempatan anak untuk memainkan alat main dengan berbagai cara, dan memberikan waktu kepada anak untuk mengenal lingkungannya sendiri. Selanjutnya yang ketujuh, anak belajar melalui interaksi sosial. Salah satu cara anak belajar adalah dengan cara mengamati, meniru, dan melakukan. Melalui cara ini, anak akan belajar bersikap, berkomunikasi, berempati, menghargai, dan keterampilan lainnya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Penataan lingkungan yang menarik dapat menciptakan suasana hubungan yang hangat antar pendidik dan anak, dan antar anak dengan anak. Yang kesembilan, merangsang munculnya kreativitas dan inovatif. Dengan kreativitas, nantinya anak akan dapat memiliki pribadi yang kreatif, sehingga mereka dapat memecahkan persoalan kehidupan dengan cara-cara yang kreatif. Yang kesepuluh, mengembangkan kecakapan hidup anak. Kecakapan hidup diarahkan untuk membantu anak menjadi tekun, bekerja keras, disiplin, percaya diri, jujur, dan mampu mengembangkan hubungan dengan orang lain. Yang terakhir, menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya arti penting cerita dalam pendidikan anak usia dini. Cerita merupakan kebutuhan universal manusia dari anak-anak hingga dewasa. Bagi anak-anak, cerita adalah tidak hanya sekedar memberi manfaat untuk emotif, tetapi juga mampu memberikan membantu pertumbuhan berbagai aspek. Oleh karena itu, bercerita merupakan aktivitas penting dan tak terpisahkan dalam program pendidikan untuk anak usia dini. Cerita bagi anak-anak memiliki manfaat yang sangat penting dengan aktivitas dan program pendidikan itu sendiri. Karena dalam pendidikan anak usia dini itu sendiri, ada beberapa aspek perkembangan untuk anak usia dini, terutama pada aspek bahasa atau linguistik, yang mana dengan bercerita itu sendiri, anak mampu untuk meningkatkan kecerdasan dalam berbahasa, terutama dalam aspek bahasa itu sendiri. Manfaat cerita untuk anak usia dini, yang pertama, membantu pembentukan perilaku dan moral anak. Nah, pada cerita ini, anak bisa dibentuk melalui cerita-cerita yang mempunyai pesan moral yang baik untuk anak, karena lebih efektif disampaikan melalui cerita-cerita yang mana memberikan pesan moral yang baik, tidak hanya disampaikan secara langsung, baik itu berupa nasihat atau ceramah yang disampaikan langsung kepada anak. Kemudian yang kedua yaitu menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasinya. Dengan cerita, anak dapat mendengarkan alur cerita sehingga anak bisa
berimajinasi bagaimana cerita yang telah didengarkan. Kemudian yang ketiga, memacu kemampuan verbal anak. Nah, yang mana ketika mendengarkan cerita, anak akan mendapatkan kosakata baru pada saat mendengarkan cerita. Yang keempat, merangsang minat menulis anak. Nah, ketika mendengarkan cerita yang menarik atau yang mana anak akan merasa terangsang untuk berimajinasi, menuangkan imajinasinya melalui bisa dengan menulis tersebut. Kemudian yang kelima, merangsang minat baca anak dengan mendengarkan cerita yang menarik bagi anak, maka anak tersebut bisa terangsang untuk membaca atau mendengarkan cerita-cerita yang lebih menarik minat anak tersebut. Yang terakhir yaitu membuka cakrawala dan pengetahuan anak. Yang pastinya tentu dengan mendengarkan cerita yang sebelumnya belum diketahui oleh anak, maka dengan mendengarkan cerita, anak akan dapat mengetahui berbagai pengetahuan yang telah didengar atau diceritakan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai cerita dalam kurikulum TK. Sebelumnya, apa sih itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Bab 1 Ayat 19 diterangkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bagaimana cerita dalam kurikulum TK? Penggunaan metode bercerita dapat diterapkan pada semua aspek perkembangan yang terdapat dalam muatan kurikulum pendidikan anak usia dini. Radatul Atfal yang termasuk dalam jenjang formal dari PAUD memiliki kurikulum yang serupa dengan TK dan bentuk lain yang sederajat. Aspek perkembangan muatan kurikulum pendidikan anak usia dini terdapat dalam dua kategori, yaitu yang pertama pembentukan perilaku yang terdiri dari nilai agama moral, kemudian ada sosial emosional. Kemudian yang kedua ada kemampuan dasar. Kemampuan dasar ini terdiri dari kemampuan bahasa, kognitif, dan fisik. Nah, berdasarkan klasifikasi dalam muatan kurikulum tadi, kemampuan dasar bahasa dipandang sebagai satu dari poin yang harus terus dipoles dalam pengenalannya di jenjang pendidikan anak usia dini. Artinya, bahasa menjadi dari satu aspek utama yang harus dikembangkan dalam kemampuan dasar anak. Melalui metode pembelajaran, guru-guru bereksplorasi untuk mengasah kemampuan dasar termasuk bahasa. Pemilihan metode mengajar adalah satu dari unsur pengatur keberhasilan dan ketuntasan sebuah materi ataupun tema. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya cerita itu dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak, makanya masuk dalam kurikulum dalam PAUD, yaitu dalam kurikulum PAUD bahasa. Dalam cerita sendiri bisa memiliki manfaat menyeluruh untuk aspek-aspek perkembangan anak. Contohnya dalam aspek nilai agama moral, dengan kita bercerita mengenai salah satu dongeng atau lain sebagainya, itu dalam cerita pasti ada yang namanya amanatnya atau moral value-nya. Nah, di situ kita bisa anak-anak bisa mengetahui mana sesuatu yang baik dan mana ya sesuatu yang buruk, sehingga dapat membentuk karakter pribadi anak yang kuat. Nah, yang kedua bisa juga bahasa. Bagaimana bahasa ini dalam cerita ini? Bahasa sangat berperan penting, karena dengan bahasa cerita anak akan menambah verbalnya, terus kemudian kosakatanya menambah, kemudian anak jadi lebih
mendapatkan pengetahuan, wawasan yang sangat luas seperti itu dan lain sebagainya.